Assalamualaikum, jumpa lagi dengan video Bengkel Logika. Nah, ini video terakhir dari Power Polytron Subwoofer, di mana kita akan gabungkan dengan tip deck Polytron, di mana tadi pada video sebelumnya IC-nya, IC STK-nya itu sama, kode 32 di belakangnya. Kemudian kita mau pasang sehingga tip Polytron ini punya dua karakter suara. Untuk bawaan dari amplinya dari Polytron deck ini kita jadikan untuk suara mid range, treble dan bass, tapi bassnya bass woofer. Lalu subwoofer ini dipakai untuk memasang dua buah subwoofer ataupun satu buah subwoofer yang di dalamnya ada dua channel kiri dan kanan. Nah, kemudian cara pemasangannya adalah yang pertama, barang-barangnya sudah pernah kita ulas, mana inputnya, mana outputnya, mana trafonya. Nah, ini kira-kira trafo dipotong jalurnya yang tadi disambung biru dengan hijau untuk membuat 220. Lalu sisa kabelnya yang merah dan hitam digabungkan dengan saklar on off dari tip deck Polytron. Nah, kita letakkan di sini. Ini yang masih ada space-nya. Nah, ini yang tadi saya gabung biar bisa menjadi 220. Nah, ini hampir sama semua Polytron power supply trafonya. Nah, ini screennya. Lalu outputnya, Anda lihat outputnya di sini. Kita ambil, kita hubungkan, kita buat konektor. Nah, itu kiri dan kanan. Di sini kiri dan kanan warna merah dan warna kuning, hitam adalah ground. Lalu inputnya, nah inputnya ini kita ambil dari high impedance, di mana volume levelnya kita atur, nanti kita taruh di belakang ataupun di mana posisi yang bisa kita pasang. Nah, ini tadi selektor 220-nya sehingga bisa aktif on off-nya dari tip deck Polytron tersebut. Nah, kemudian trafonya kita ikat dengan baut dengan cara dibolongkan, bisa dipanasin ataupun dibor. Kemudian ini kit dari subwoofer Polytronnya kita pasang baut di ujungnya saja, sudah kuat saya kira. Volume levelnya, ini volume level Anda lihat saya pasang di salah satu lubang di belakang, kemungkinan di depan tidak ada. Nah, lebih bagusnya kalau kita pasang di depan. Kemudian kita lihat ini dia kabel-kabelnya dari depan, semua ini berfungsi masing-masing. Nah, untuk hilangkan noise-nya jika berdengung, tambahkan kapasitor pada setiap power supply, jadi digandeng 222 supaya lebih padat dan stabil. Nah, untuk negatifnya kita hubungkan semua input dan outputnya jangan ada yang terbalik. Jadi negatif itu diurut sampai negatif semuanya sampai ke output. Begitu juga dengan positif dan kiri kanannya jangan ada yang terbalik. Karena kalau ada negatif yang longgar dari sumber input itu penyebab dengung, walaupun sebelahnya itu ada negatifnya. Karena sistem STK ini saya lihat beda negatif masing-masing untuk bagian inputnya. Nah, sedangkan output untuk speaker negatifnya dihubungkan menjadi satu karena power dari amplifier subwoofer ini bisa menggunakan satu speaker saja sudah mengeluarkan suara yang cukup besar. Atau kita bisa pakai dua subwoofer yang dipasang pada jalur kiri dan kanannya. Kemudian penyebab dengung lainnya adalah karena penggunaan trafo yang kurang dayanya, sehingga di sini saya pasang dua buah trafo, satu bawaan dari tip deck, satu lagi trafo dari bawaan subwoofer, sehingga tidak mengganggu daya output trafo tersebut. Karena untuk subwoofer itu dayanya besar sehingga kelihatan di situ trafonya juga ampernya lebih besar. Nah, untuk dioda subwoofer itu belum dikopling dengan kapasitor 10 nano. Nah, kita kopling 4 buah, kita pasang secara paralel supaya menghilangkan sesatan arus noise yang terjadi akibat dari cepatnya arus yang mengalir atau kebutuhan arus mengalir dalam menghasilkan nada bass rendah. Bagaimana cara memfungsikannya? Yang pertama di situ ada volume. Nah, volume ini untuk mengatur master volume, di mana kalau volume ini kecil maka semuanya akan mati kecil.
Lalu di situ ada equalizer. Nah, equalizer ini yang dipakai untuk mengatur nada high pass filter, mid atau band pass filter, lalu low pass filter dalam kategori woofer. Nah, ini mixer tidak diaktifkan kemari karena diambil langsung power ini dari input. Dari Indovision begini lalu dihubungkan ke inputnya mixer. Dari mixer nanti dibagi di paralel, satu bagian ke power amplifier Polytron dan subwoofer, satu bagian lagi dihubungkan ke power amplifiernya Sony. Yang Sony khusus untuk audio karaoke, yang satu lagi untuk mendapatkan efek-efek suara supaya nada vokal tidak terganggu. Kadang-kadang vokal yang terlalu bass ketika dipasang subwoofer suaranya akan terlalu rendah dan jelek. Begitu juga untuk speaker-speaker tembak atau mid range, kemudian speaker tweeter. Nah, kalau nada bass ikut masuk biasanya kurang bagus, maka kita pisah-pisah dengan menggunakan 1, 2, 3 amplifier. Nah, ini bisa dikembangkan lagi menjadi beberapa amplifier untuk mendapatkan karakter dari masing-masing kualitas suara yang berbeda-beda tanpa mengganggu speaker suara tersebut. Begitu juga untuk tweeter yang terlalu high menyebabkan mic akan feedback, timbul suara denging yang menjadi tidak enak. Pada saat menyanyi harus mengatur agar mic tidak berada pada titik tweeter speaker tersebut. Dengan diatur begini maka akan terpisah-pisah suaranya, tinggal dirapikan mana kiri, mana kanan, mana atas, mana tengah, center, mana belakang, mana menjadi beberapa channel, sehingga akan timbul suara stereo seolah-olah sedang berada dalam ruang studio. Bisa juga menjadi seperti home theater, di mana suara helikopter, suara yang lain-lain, tembakan, suara vokal akan senyap sehingga mudah didengar dan nyaman pada saat kita menonton. Nah, ini kira-kira hasil kerja kita seadanya, belum ditata rapi, belum diatur soundnya. Semoga bermanfaat. Kita dengar sekilas suara yang dihasilkan dari paduan amplifier dan beberapa 3 buah speaker tadi. Assalamualaikum.